ceritanya. Ada seorang kaisar bernama Kaisar Claudius. Kaisar Claudius ini hidup di antara tahun 41 sampai 54 Masehi. Jadi dia ini terkenal sebagai kaisar yang pintar, jenius, hebat, luar biasa. Kaisar Romawi ini sangat luar biasa. Dia begitu hebat. Dan mereka pada zaman itu menganggap kaisar itu sama dengan Tuhan. Dengar baik-baik. Kaisar itu bukan hanya pintar. Kaisar itu sama dengan apa? Tuhan. Jadi satu waktu kaisar ini jengkel dengan orang-orang Yahudi. Jadi kaisar Claudius ini mengatakan begini, saya minta semua orang Yahudi keluar dari Roma, tidak boleh tinggal di sini, di bawah kerajaan Romawi, keluar. Jadi semua orang sudah hidup baik, agama Yahudi juga berkembang di sana. Hari itu mereka akan diusir. Dalam keadaan bingung, mereka dengar Claudius memberi kesempatan begini. Claudius bilang begini, tapi orang Yahudi, kalian tidak akan diusir kalau kalian menang berdebat dengan saya, Kaisar Claudius. Cari orang yang paling pintar, cari orang yang paling berhikmat, cari orang yang paling hebat di kalangan orang Yahudi. Mulai dari orang paling hebat, paling pintar, cari, ketemu dengan saya, kita berdebat. Jadi tokoh-tokoh Yahudi, mulai dari pemimpin-pemimpin agama Yahudi sampai orang-orang inteleknya orang Yahudi. Kita tahu Israel itu hebat sampai hari ini, dia bikin senjata yang macam-macam. Tapi hari itu ketika Claudius menantang orang Yahudi, tidak ada satupun yang berani, karena mereka tahu Claudius ini pintar luar biasa, dan resikonya mereka harus keluar, karena itu tidak ada yang berani. Lalu singkat cerita, Bapak Ibu dengar ini, singkat cerita, Claudius, orang Yahudi mulai berkumpul dan tidak ada. Lalu singkat cerita, ini yang saya mau pesan pada poin tadi, Tuhan dapat mengangkat siapapun yang dia mau, sekalipun orang itu sebenarnya tidak pantas dan layak. Tiba-tiba ada seorang pemuda tukang sapu jalanan, orang Yahudi. Saudara tunggu baik-baik cerita itu. Jadi orang muda ini dia hanya tukang sapu jalanan, namun dia orang Yahudi. Dia menghadap para tokoh orang Yahudi dan mengatakan, izinkan saya berdebat dengan Claudius. Semua orang ketawa. Kau ini ada-ada saja. Ini orang-orang pintar tidak berani. Kau tukang sapu, mau lawan Claudius, kamu punya modal apa? Tapi singkat cerita, si pemuda tukang sapu jalanan ini berkata, beri saya kesempatan, saya yakin saya bisa memenangkan ini. Oke, daripada tidak ada sama sekali, mereka bilang, oke, kamu pergi menghadap raja dan berdebat. Lalu dikumpullah seluruh masyarakat di stadion begitu mungkin. Lalu dibawa semua orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi berkumpul, nonton mereka berdebat. Nah, ini menarik, perhatikan tangan-tangan saya. Pada waktu itu, pemuda itu berdiri di depan kaisar, dan kaisar mulai melakukan perdebatan. Kaisar mengatakan, kita mulai berdebat. Ternyata debat ini bukan kata-kata, debat ini adalah sesuatu perdebatan yang sampai hari ini orang Yahudi masih mengenal sebagai perdebatan paling luar biasa, karena menciptakan sebuah sejarah yang dahsyat bagi orang Yahudi. Jadi waktu pemuda yang tukang sapu ini berdiri di depan siapa tadi? Kaisar Claudius. Lalu Claudius bilang begini, saudara perhatikan ini. Claudius menggunakan jarinya seperti ini. Satu kali saja dia katakan. Lalu si pemuda yang tukang sapu ini, waktu Claudius tunjuk jari begini, dia bilang begini. Claudius begini, dia begini. Itu pertama. Dan Claudius goyang-goyang kepala. Claudius bilang, kau hebat. Yang kedua, Claudius angkat jari seperti ini. Lalu pemuda tukang sapu itu tunjukkan. Claudius sekali lagi kagum dan berkata, wow, hebat. Yang ketiga, Claudius angkat buah apel. Dan si pemuda tadi kasih tunjuk roti
roti Yahudi atau orang sebut roti Maryam, bundar pelak. Dan akhirnya saudara tahu apa yang terjadi? Perdebatan itu Claudius mengatakan, kamu menang. Semua orang bertepuk tangan, bingung. Wow, perdebatan dimenangkan oleh anak muda ini. Yang lucu adalah orang Yahudi mulai mengangkat tubuh anak pemuda ini, dibuang ke atas, berkata, kau luar biasa, kau luar biasa. Yang lucu, anak pemuda ini justru bingung. Dia bilang begini, kenapa kalian buang tubuh saya ke atas sambil berkata saya hebat? Iya, karena kamu sudah menangkan pertarungan itu. Lalu anak muda itu, belum, kita baru tunjuk jari, kita belum dapat. Tapi kamu tidak dengar tadi Claudius mengatakan kamu menang. Tapi mereka bingung, kenapa dikatakan bahwa dia pintar, dia hebat, dan mereka menang. Maka datanglah tokoh Yahudi ini ke Kaisar Claudius, lalu bertanya, Kaisar, kami bingung ini perdebatan, harusnya berdebat kata-kata, berdebat pandangan, berdebat teori. Kenapa kamu hanya begini, lalu dia begini? Kenapa Kaisar begini, lalu dia begini? Kenapa Kaisar kasih tunjuk apel, buah apel, lalu dia kasih roti, lalu Kaisar bilang dia menang? Lalu Kaisar bilang begini, dalam otak saya, waktu, perhatikan ini, saya mulai jelaskan supaya saudara mengerti. Waktu saya mengatakan begini, waktu Claudius bilang begini, dia sedang bilang Tuhan saya satu. Sorry, saya ulangi lagi. Tuhan saya satu, betul ya? Dan kamu mengatakan ke bawah. Kami orang Romawi punya kepercayaan bahwa Tuhan itu adalah saya, Kaisar ini. Waktu saya bilang, ya Tuhan, kalau kamu bilang Tuhan itu satu, saya ini Tuhannya. Tapi pemuda itu mengatakan, kami orang Romawi, orang Yunani punya kepercayaan bahwa bukan hanya ada Tuhan yang tinggi, tapi ada setan di bumi ini. Jadi seolah-olah dia mengatakan kamu setan, bukan kamu Tuhan. Yang kedua, menarik adalah orang yang ditanya gini lagi, lalu mengapa waktu kamu begini, pemuda kami mengatakan begini? Apa maksud kamu sehingga kamu mengakui kemenangan? Dia mengatakan begini, dalam pandangan kami orang Romawi, satu itu masih sama, saya Tuhan. Tuhan yang ada di kolong langit ini hanya satu, yaitu saya, Claudius. Tapi dia mengatakan tiga, dan saya percaya bahwa di tengah-tengah orang Yahudi itu ada orang-orang Kristen yang mempercayai ada satu Allah, namun memiliki tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu pandangan Claudius. Lalu dia tanya, lalu kenapa kamu angkat apel dan dia angkat roti dan kamu bilang dia menang? Karena bagi kami orang Yahudi, bumi ini bulat seperti apel. Tetapi dia mengatakan bumi bukan sekadar bulat, bumi itu juga bulat, tapi dia di atas sehingga kita bisa jalan di atasnya. Hebat! Nah, ini belum berakhir. Mereka pergi lagi ke pemuda. Sampai di pemuda mereka tanya lagi. Tapi mereka tidak berani jelaskan apa yang dijelaskan Claudius supaya tahu. Lu ini bagaimana lu bisa tahu pertanyaan Claudius itu sampai lu jawab model begitu? Saudara sudah dengar penjelasan Claudius kan? Sekarang waktu mereka pergi ke pemuda itu, orang yang ditanya, kamu sendiri memaknai perdebatan itu seperti apa? Mereka tanya, waktu Claudius bilang begini, kan tadi Claudius bilang itu artinya apa? Dia Tuhan, betul ya? Lalu dia mengatakan begini, itu apa? Claudius setan. Waktu tanya pemuda, kamu bilang begitu ya? Tidak. Waktu Claudius begini, saya bilang begini, itu artinya saya bilang begini. Saya pemakna, maksudnya dia sendiri menerjemahkan beda dari Claudius. Dia mengatakan waktu Claudius bilang begini, dia sedang usir kita. Dan saya mau bilang begini, kami masih mau tetap tinggal di sini. Beda, betul ya? Sekarang yang kedua lagi menarik. Tadi Claudius mengatakan, kamu menyebut ada Tuhan, aku menyebut ada hanya satu Tuhan, yaitu saya. Kamu menyebut ada tiga pribadi di dalam satu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Apakah itu maknanya? Oh tidak. Pemuda ini bilang, tidak, saya tidak bilang begitu. Lalu kamu maksudkan apa? Saya mau bilang, kan dia bilang begini. Satu, berarti dia bilang, ini satu kali saya kasih kesempatan ya. Kalau kamu tidak bisa berdebat, keluar. Tidak, saya justru menyatakan 3. Artinya saya bilang gini, baik, kau Tuhan tapi kasih kami kesempatan 3 kali perdebatan. Kesempatan 3 kali. Lalu mereka tanya, mereka lucu, oh begitu, jadi kamu tidak mengerti Claudius. Saya tidak mengerti, yang saya mengerti ya itu. Dia bilang begini, dia usir kita. Kita bilang, kami masih mau tinggal di sini. Waktu dia kasih 1, saya bilang 3 kesempatan kasih saya. Padahal Claudius menerjemahkan apa? Allah Bapa dan Roh Kudus. Dan yang terakhir lebih menarik adalah waktu Claudius bilang begini, ini apel dan roti. Claudius bilang itu artinya bumi ini bulat dan kamu mengatakan bumi bukan sekedar bulat, bumi ini datar. Apakah itu maksud saya? Oh tidak. Ini yang menarik. Dia bilang begini, karena saya pikir karena dia angkat apel, berarti itu makanan raja. Kalau saudara baca, raja suka makan buah-buah. Jadi karena dia seolah mengatakan saya ini suka apel, maka karena saya bawa roti, saya bilang saya suka roti. Anda ketawa ya? Mungkin lucu, tapi saudara lihat, ini orang tidak bermaksud menang, karena dia sendiri tidak tahu perdebatan. Dia juga tidak tahu bahwa ini jawaban benar atau tidak. Tapi lihat, Tuhan bisa mengubah jawaban yang dia pikir salah itu bagi Claudius itu benar. Saudara ngerti ya? Saya waktu dengar ini cerita, saya juga ketawa, saya bilang, bisa ya? Claudius terjemahkan lain, dia terjemahkan lain. Tapi Tuhan mulai saat itu orang Yahudi tidak diusir keluar. Siapa dia? Tukang sapu jalanan. Siapa dia? Bukan orang yang itu. Siapa dia? Orang yang direndahkan. Siapa dia? Orang yang terpinggirkan. Siapa dia? Orang yang lemah. Tapi hari itu orang Yahudi yang pintar beri tepuk tangan. Kesimpulan saya terakhir, Allah bisa angkat siapapun walaupun orang itu mungkin tidak layak. Mungkinkah saya pagi ini Pak Pendeta, Pak Gembala? Mungkin. Kalau Anda merasa Anda tidak layak, mungkin Anda orang yang sedang dicari Tuhan pagi ini. Saya ulangi lagi, kalau ada orang yang mengikuti live streaming di YouTube ini atau di Facebook saya, lalu saudara berkata, Pak Pendeta, saya bukan orang yang layak di keluarga saya bukan orang yang layak di masyarakat di mana saya tinggal. Saya mau bilang sama saudara, Daud bukan orang yang layak, si pemuda ini bukan orang yang layak. Tapi kalau Allah mau, Allah bisa mengangkat seorang yang bahkan tidak layak sekalipun. Saudara berkata begini, Pak Pendeta, saya punya masa lalu orang berdosa, saya najis, saya orang kotor. Maukah Tuhan angkat saya? Jawaban saya, yes, mau. Daud itu bukan hanya jadi orang hebat. Daud jatuh dalam dosa, tapi dia diangkat oleh Tuhan luar biasa. Saudara-saudara, kematian Yesus di kayu salib justru mengangkat orang yang tidak layak, itu saudara dan saya, untuk ditebus. Kalau untuk saudara waktu masih berdosa saja dia tebus, apalagi hari ini engkau melayani dia, engkau ikut dia, engkau iring dia, Anda layak untuk diangkat oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kiranya